hari ini, Yes. 1 Desember, ya diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus juga memberikan dukungan untuk orang dengan HIV/AIDS. Ya, tentu Naila, ini tema Hari AIDS Sedunia yang digaungkan untuk tahun ini adalah Let Communities Lead, yang karena komunitas terdampak HIV ini menjadi bagian penting dalam kemajuan respon HIV. Tapi kalau kita nggak usah berbicara jauh-jauh soal dunia, di Indonesia sendiri saja sebenarnya angka HIV di Indonesia sendiri tahun ini itu ada sekitar 25.000 kasus baru. Sebenarnya menurun jika dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Tapi kalau kasus secara total ini mencapai 500.000 kasus dan hanya 40%-nya nih Naila yang sudah mengakses obat-obatan atau ARV. Sementara 60% sisanya itu belum mengakses ARV atau obat yang harus mereka konsumsi selama seumur hidup. Nah, itu data dari Kemenkes sampai dengan September ya, lebih dari 500.000 ternyata ya, dan mungkin akan semakin bertambah semakin ke sini. Nah, ternyata di 2023 juga jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV ini berada di angka 35% pemirsa, dan setiap tahunnya terdapat penambahan kasus HIV baru pada kelompok ibu rumah tangga ini sebesar 5.100. Jadi HIV ini bisa mengidap pada siapa saja begitu, dan yang perlu digarisbawahi adalah terkait stigma ya, stigma kepada penyakit HIV yang merupakan stigma negatif ini seringkali muncul. Nah, makanya harus dibuka ilmu pengetahuan, keran ilmu pengetahuan tentang cara penularan penyakit ini begitu ya, agar kemudian tidak menstigmatisasi dari para pengidap HIV ini. Seperti apa penularannya? Nah, kita semua juga sudah sama-sama tahu ya, dengan beragam cara yang tentunya ini harus perlu sosialisasikan lagi tentunya dari komunitas itu sendiri. Yes, sebenarnya akarnya dari lingkungan terkecil pun juga bisa ya, dari keluarga, dari rekan-rekan di lingkungan sekitar. Karena memang betul kata Naila tadi, bukan hanya soal obat-obatan yang masih belum terakses, kemudian angka yang juga masih terus bertambah di Indonesia. Karena kan kita punya misi untuk mengeliminasi penyakit HIV ya. Nah, tapi stigma terhadap mereka yang mengidap HIV itu juga masih tinggi sekali. Kenapa Naila? Tadi pagi nih misalnya saya wawancara sama Kemenkes begitu ya soal stigma HIV. Ternyata masih banyak loh orang-orang yang misalnya dikucilkan di wilayah kantornya atau dibuang dari keluarga ketika mereka mengaku bahwa mereka itu mengidap HIV. Padahal penularan HIV itu tidak semudah itu. Betul. Hanya cairan-cairan tertentu saja yang bisa menularkan dan perilaku tertentu. Jadi kalau misalnya kita bersalaman, berinteraksi, bergaul seperti ini, duduk bersebelahan kayak saya sama Naila ini tidak akan menularkan sebenarnya. Nah, itu yang perlu diingatkan kembali ya, penyebab penularan virus HIV ini ada melalui transfusi darah, kemudian ada hubungan seksual yang dilakukan secara tidak aman, jarum suntik atau penggunaan narkoba, dan ada beragam hal lain yang memang perlu diketahui. Jadi AIDS ini bisa terjadi pada siapa saja. Jangan mendiskriminasi orang yang mengidapnya. Dan di Hari AIDS Sedunia 2023, mari kita wujudkan kesetaraan dengan memberikan cinta dan dukungan ya kepada para penderita HIV/AIDS. Nah, tapi yang juga jadi pertanyaan nih Naila, di Hari AIDS Sedunia yang setiap tahun kita peringati itu, orang tuh masih tanya apa sih sebenarnya bedanya HIV dengan AIDS. Jadi sederhananya adalah para pemirsa dan juga para followers, HIV itu adalah virusnya. Jadi ketika misalnya seseorang terkena virus HIV, tapi misalnya dia langsung mendapatkan pengobatan ARV atau antiretroviral, maka dia itu bisa beraktivitas seperti orang yang tidak dengan HIV, dia bisa tetap berkarya, bekerja, dan hidup sehat, sama saja seperti orang lainnya. Tapi dia akan menjadi AIDS virus ini ketika dia tidak mendapatkan pengobatan. Ketika dia tidak mengakses ARV-nya, maka kemudian nanti ada sejumlah penyakit yang muncul. Biasanya itu terkait dengan paru-paru misalnya atau diare kronis. Nah, ketika penyakit-penyakit itu berkumpul jadi satu dan kondisinya semakin complicated begitu ya, semakin berkomplikasi, nah itu kemudian menjadikan AIDS. Ya, nah itu tadi juga kita tayangkan grafis terkait mitos dan fakta dari penularan HIV/AIDS. Tadi sudah ada banyak mitosnya ya, seperti berpelukan, bersalaman, berganti pakaian, itu ternyata tidak menularkan. Nah, ini fakta penularan ya, diantaranya ada ibu hamil terhadap janin dan ibu yang menyusui. Nah, ini juga katanya bisa digunakan pemakaian obat retroviral tadi itu ya, dengan ibu hamil. Nah, itu dia ya terkait dengan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada hari ini 1 Desember 2023. Ya, jadi kita harus pesannya adalah sebenarnya stop diskriminasi. Betul. Karena dengan stop diskriminasi, orang-orang dengan HIV ini benar-benar bisa hidup normal. Karena biasanya justru yang membuat semangat mereka patah itu bukan karena penyakitnya, bukan karena virusnya, tapi karena stigma dan juga dikucilkan di kalangan masyarakat begitu ya. Nah,
Cuman yang juga jadi perhatian ketika adalah Hari AIDS Sedunia ini adalah ketika kita membahas banyak juga loh anak-anak nih yang terkena. Nah, apakah kemudian anak-anak itu selalu diidentikan dengan perilaku menyimpang? Kan tidak juga. Banyak dari mereka yang tertular dari misalnya ibunya karena memberikan ASI begitu. Nah, ini juga kemudian kita harus hapus stigmanya juga. Dan anak-anak itu tetap bisa tumbuh, tetap bisa hidup, tetap bisa beraktivitas seperti biasa ketika mereka mendapatkan antiretroviral tersebut. Iya, dan dengan tema tahun ini pentingnya komunitas untuk bisa memimpin penanganan berbagai masalah terkait HIV/AIDS, WHO juga berharap para komunitas ini juga bergerak menyediakan layanan dukungan pencegahan, pengujian dan pengobatan, promosi kesehatan, dan memantau kebijakan serta menjaga akuntabilitas penyediaan layanan. Nah, kita akan lihat juga tanggapan dari warganet terkait Hari AIDS, Hari HIV/AIDS sedunia ini. Nah, ini yang pertama dari Wulan sekian, jauhi virusnya dengan berperilaku sehat dan menghindari pergaulan dan seks bebas. Tapi dekati penderitanya agar mereka bisa tetap bertahan dan hidup lebih lama. Dukungan moral sebenarnya. Betul. Ya. Dari Sumar XXX, jauhi virusnya, tetap semangat, relawan pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan berikutnya dari Mbak Yanti sekian. Selamat memperingati Hari AIDS Sedunia, mari bersama mencegah penularan HIV/AIDS katanya. Betul, ini dari sedekah rombongan XXX. Pada kesempatan ini mari kita tingkatkan kesadaran bersama tentang HIV/AIDS, menghormati mereka yang hidup dengan kondisi ini dan dukungan upaya pencegahan, edukasi, serta perawatan terhadap HIV/AIDS. Dan satu lagi deh. Ya, ini ada Yulis Setiawan, dukungan yang kuat akan melemahkan penyebaran AIDS. Musuhi virusnya bukan orang yang hidup berjuang dengan AIDS. Selamat memperingati Hari AIDS Sedunia. Itu juga ragam tanggapan, komentar yang positif ya dari para warganet memberikan dukungan bagi para penderita HIV/AIDS. Dan Newsline masih akan kembali untuk Anda dengan informasi trending topik hangat lainnya usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.